Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan konsep murabaha dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan implikasi di peradilan agama. Konsep murabaha yaitu murabaha adalah menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu dan kemudian kedua belah pihak sepakat untuk menunaikan harga jual dan cara pembayarannya. Kemudian para ulama telah bersepakat bahwa hukum murabaha yaitu boleh atau jaiz. Kemudian murabaha atau jual beli adalah adanya keharusan mengetahui harga awal oleh pembeli sebab untuk menambahkan tambahan keuntungan terhadap harga jual beli tersebut ditentukan melalui pengetahuan terhadap harga awalnya. Kemudian keuntungannya harus diketahui jumlahnya sehingga tambahan terhadap harga yang dilakukan harus secara terbuka. Jika akad awal dari jual beli murabaha harus secara dengan syariah, dan jika menyalahi akad tersebut akan batal. Nah, di sini ada ciri-ciri utama dari jual beli murabaha adalah jual beli yang mempunyai sebuah pengenaian dari jual beli biasa karena tujuan kemudahan bagi manusia untuk melakukan jual beli murabaha. Dan di sini juga ada syarat sah akad murabaha. Yang pertama, Rasul al-Ma'al yang harus diketahui karena murabaha merupakan salah satu dari akad muawwal yang dapat terjadi batalnya sebuah akad. Yang kedua, akad awal harus sahih. Yang ketiga, dalam jual beli murabaha untung harus diketahui dengan jenis oleh para pihak karena untung yang akan diambil tersebut telah ditentukan di awal akad. Para pihak harus mengetahui berapa untung yang akan diambil dari harta pokok. Dan kemudian yang keempat, keuntungan yang telah didapat dan penambahan baik cara apapun tidak dibenarkan terhadap harga atau jumlah barang karena hal tersebut akan menambahkan kepada berlakunya riba. Yang kelima, dalam kaitannya dengan objek akad dan barang yang sudah dibeli, sekiranya ditemukan dengan cacat pada barang tersebut, penjual wajib memberitahu atau mengganti maupun mengurangi harga yang disepakati semula, atau yang paling ekstrim akad akan dibatalkan. Yang keenam, dilandasi pada sikap amanah dari para pihak yang melakukan akad jual beli murabaha. Kemudian melalui pandangan mazhab ulama, jual beli murabaha secara umum disyaratkan untuk dilakukan secara terbuka, terutama berkaitan dengan harga barang dan tambahan terhadap harga tersebut serta batasan waktu pembayaran kepada pembelian. Kemudian putusan peradilan yaitu putusan yang berkaitan dengan akad murabaha, yaitu didasarkan dari dasar hukum yang diterapkan dalam Al-Quran, undang-undang peradilan agama, kaidah fikih dan kaul ulama. Dari dasar hukum tersebut dalam pertimbangan majelis hakim dinyatakan
pada putusan Mahkamah Agung, Peraturan Bank Indonesia Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 tahun 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, menyebutkan bahwa restrukturisasi pembagian harga hanya dapat dilakukan untuk nasabah, kemudian pembiayaan tersebut harus memenuhi kriteria, yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan, kemudian nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi terlaksana. Itulah tadi penjelasan saya tentang tugas saya mengenai kompilasi hukum Islam, mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.